سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi jami'an ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Musannifin subhanahu hadin ajma'in. Allah yaqbalu minal jami' wa anil jami' Fiddin wa akhirah ala kunatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa istiqomah di dalam beribadah, khususnya sholat berjamaah diteruskan dengan ngaji. Semoga kebaikan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampai kemarin kan sampai apa, titip salam itu ya, titip salam. Jadi kalau ada orang yang titip salam ya kepada orang lain untuk disampaikan, ya, itu wajib dijawab walaupun itu tulisan, walaupun itu mungkin tidak ketemu sekarang di WA, ya, di WA. Tapi kalau dalam WA itu kita tidak tahu, ya baru tahunya sehari dua hari, ya tetap dijawab, ya karena baru tahu. Kadang kita kan tidak baca semua grup, ya, yang punya banyak grup, ya, seperti saya ini banyak grupnya, jadi tidak setiap hari grup itu saya buka, ya, ada beberapa yang saya anggap penting yang saya buka, yang sering saya buka, ya. Dan kalau sudah ada yang jawab maka sudah gugur kewajiban itu. Faslun fasal. Qala al-Mutawalli berkata, idza sallama ala asamma, idza sallama apabila memberi salam, ala asam kepada orang yang sumum bukmun, ya sumum, ya itu tuli, nggak bisa mendengarkan, budek, ya. Memberi salam atau uluk salam pada orang yang tuli. La yasma'u, ya, orang itu tidak mendengar sama sekali, nggak iso ngrungokno, ya, nggak bisa mendengarkan sama sekali.
ya, karena tuli. Fayambaghi, maka seyukjanya ayatalafadza bilafdzis salam liqudratihi alaihi. Seyukjanya ya itu diucapkan, ya talafal, mengucapkan bilafdzis salam, dengan ucapan salam, liqudratihi alaihi, semampunya. Ya. Jangan diteriaki, ya apa, dikeraskan sekali. Ya sudah cukup assalamualaikum, dengar nggak dengar kita sudah mengucapkan salam. Ya, mohon maaf, ya, kadang-kadang karena orang itu tuli kita tidak tahu, ya, salamnya dikeraskan, Waalaikum. Nah ini kurang baik. Sebaiknya ya sudah semampunya salam biasa yang kita ucapkan. Ya. Kerasnya suara ya biasa-biasa aja yang biasa kita ya ucapkan kepada orang lain. Ya. Tetap dilafadzkan, ya, diucapkan. Wa yasiru, dan memberikan isyarat bilyadi, dengan tangan. Ya. Karena orang itu tuli, ya, maka di samping salam beri isyarat dengan tangan. Nah, biasanya salam kalau dia ngerti itu bagaimana? Ya, ya mungkin apa dengan dada assalamualaikum itu ya monggo, atau dengan ya isyarat yang bagaimana? Ya, yang akhirnya hatta yahsulal ifham, ya, dapat difahami, ya, sehingga dapat difahami oleh orang yang tuli itu. Ya. Wa yastahiqul jawaba, dan ia wajib menjawab salamnya. Falau lam yajma' bainahuma, falau dan sekiranya, andaikan lam yajma', ya, tidak dikumpulkan atau tidak menggabungkan bainahuma, di antara keduanya, salam yang dilafadzkan dan juga dengan isyarat tangan, lam yatahaqqul jawaba, tidak wajib untuk menjawab bagi si tuli, bagi orang yang tuli. Ya. Itu caranya salam pada orang yang tidak bisa mendengar. Kembali, ya, salam itu bagi yang mengucapkan salam hukumnya sunnah, ya, walaupun itu sunnah, ya, jadi kalau ketemu, ya, jadi ketemu sesama muslim, ya, kita ini diperintah untuk ufsus salam, ya, untuk menyebarkan, memberi salam, ya. Karena orang itu tulis, ya, di samping kita mengucapkan salam dengan lesan, dengan ucapan, juga disertai dengan apa, isyarat tangan, ya. Kalau si tuli atau orang yang tuli itu sudah paham, maka dia wajib untuk menjawab salam. Tapi kalau dilakukan salah satu saja, gak ngerti maksudnya, sehingga dia tidak berhak atau tidak wajib menjawab salam. Wakadha, dan juga demikian, ya, kata Al-Tawalli, lau sallama alaihi asam, andaikan, ya, memberi salam alaihi kepada orang asamu, orang yang tuli, ya. Jadi kalau ada orang tuli kemudian memberi salam kepada orang yang enggak tuli, waradar radda fa yatalafadhu bil lisan yusiru bil jawabi,
maka ya, jawab salamnya itu maka fayatalafadzu bil lisan, ya, disuruh untuk melafadzkan dengan lisan, wa yusirul jawab, dengan isyarat juga menjawab. Liyaksula bil ifham, agar supaya ya benar-benar dapat dipahami. Wa yaskutu anhu fardul jawab, maka gugurlah ya padanya ya, kewajiban menjawab salam. Jadi kalau ada orang bisu salam, ya kita jawab salamnya itu, karena dia bisu, ya kita jawab dengan lesan saja dia tidak ngerti, maka harus juga dibarengi dengan isyarat tadi, isyarat tangan untuk menjawab salamnya orang yang bisu. Kita jawab dengan suara, dengan lesan, juga dengan isyarah. Qala Imam Tawalli berkata, walau sallama ala rasul fasar akhrasu bil yadi saqata anul fardu li anna isyaratahu qaimatun maqamul ibarati. Walau salama, andaikan itu salam, mengucapkan salam, memberi salam ala akhras, kepada orang yang bisu, ya, ala akhras, ala kepada orang yang bisu. Kalau yang di atas tadi tuli, nah ini bisu, ya, bisu. Bisu itu mesti tuli, ya. Kalau tuli belum tentu bisu, ya. Sehingga kata majmu' itu biasanya ada bisu tuli, ya, bisu tuli. Memberi salam kepada orang bisu, ya. Fa asaral akhrasu bil yad, maka orang bisu itu memberikan isyarat dengan tangan. Sakot anul fardu, maka gugurlah kewajiban, ya, jawab salam, ya, li'anna isyaratahu, karena dengan isyaratnya itu qaimatun maqamal ibarah, ya, itu sebagai, ya, tempat, ya, untuk apa, ibarat, jadi sebagai apa, ganti, apa, ucapannya. Wakadza law salama alai akhrasu bil isyarah yastahiqul jawaba lima dzakarna. Sebaliknya, ya, kalau ada orang bisu itu mengucapkan salam dengan isyarat, maka ya yang disalami, yang beroleh salam itu juga berwajiban, ya, untuk menjawab salamnya, ya, dengan isyarat, ya, dengan isyarat. Nah, kalau orang bisu itu berkomunikasi adalah dengan isyarat, ya. Ada sekolahnya, ya, ada sekolahnya. Ada sekolah. Jadi kalau orang bisu itu salam dengan isyarat yang biasa dilakukan oleh orang bisu itu, maka yang disalami, ya, yang berhadapan, ya, dengan orang bisu itu ketika salam, ya, wajib untuk menjawabnya, ya. Faslun fasal, kalau Tawalli
Imam Al-Tawalli berkata, lau sallama ala sabiyin la yajibu alaihil jawabu. Katanya Al-Mutawalli, andaikan salam memberi salam ala sabiyin kepada anak, ya, yang anak maksudnya di sini belum balik, namanya anak sabiyin, la yajibu alal jawabu, tidak wajib alaihi untuknya al-jawabu jawab, tidak wajib menjawabnya. Li'anna as-sabiyya laisa min ahlil fard, li'anna as-sabiyya karena anak kecil itu laisa bukan min ahlil fard, ya, ya, bukan termasuk golongan orang yang punya kewajiban, tidak terbebani kewajiban. Wa hadzal ladzi qalahu sahihun. Ya, qaul Mutawalli ini, katanya Al-Mutawalli ini adalah ya, pendapat yang benar. Lakinnal adab, akan tetapi hanya sebagai etika adab, wal mustahab lahu al-jawab. Ya, disunahkan ya, kepada as-sabi ya, itu jawab, untuk menjawab. Qala al-Qadhi Husain wa sahibu al-Tawalli, Al-Qadhi Husain dan temannya Al-Mutawalli berkata, walau sallama as-sabi ala baligh, andaikan sekarang kebalikannya, anak itu mengucapkan salam kepada orang yang sudah balik, fahal yajibu alal baligh raddun, apakah wajib bagi orang balik itu untuk menjawab? Fihi wajhani, ya, dalam masalah ini ya, ada dua pendapat, Ingkulna yasuhu islamahu karena salamuhu kasalamil baligh wajibu jawab. Pendapat yang pertama itu sah salamnya, karena salamnya anak kecil itu seperti salamnya orang yang balik, maka wajibu jawab, wajib untuk menjawabnya. Jadi ada yang berpendapat karena salamnya anak kecil itu sama dengan salamnya orang dewasa, dia salam juga assalamualaikum, maka orang yang balik itu juga wajib menjawabnya. Wa in kunna la islamu lam yajibu raddus salam. Lakin yustahab, tapi kalau Islamnya anak itu belum benar, belum sempurna, ya, jadi belum sah Islamnya, dia belum benar-benar sempurna, ya mungkin anak itu masih baru ya umur balita lah, anak balita itu karena diajari oleh orang tuanya biasa salam. Dia kan belum sempurna Islamnya, ya sholat hanya ikut-ikutan kalau mau kan itu, ya, ini berarti belum benar Islamnya, masih belajar, ya, masih itu. Nah, yang demikian itu ya, pendapat yang kedua, lam yajib raddus salam, tidak wajib untuk dijawab, lakin yustahabu, akan tapi disunahkan, ya, supaya anak kecil itu nggak kecewa ketika salam, ya dijawab salamnya. Salamnya di sini bukan jawab salamnya bukan wajib, tetapi sunnah. Andaikan kok nggak dijawab tidak berdosa, tapi sebaiknya
dijawab juga, supaya apa? Anak kecil tadi itu ya merasa seneng ketika salam, yang disalami ya, memberi salam itu ya kemudian menjawab salamnya. Utasahihu minal wajhaini wujubu raddus salam liqaulillahi ta'ala. Karena menjawab salam itu wajib ya, liqaulillahi ta'ala wa idza khayyitum bi tahiyyatin hayyu bi ahsana minha aw rudduha. An-Nisa 86 seperti awal dulu. Kalau ya wa idza khayyitum, bila kamu diberikan penghormatan bitahiyatin ya, dengan satu penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka ya berilah jawaban penghormatan itu, balaslah dengan yang lebih baik, auruduha, atau yang sepadan. Wa ma qalahuma innahu mabniun ala islamihi ya, karena mendapat ya, yang keduanya itu berkaitan dengan berdasarkan tentang keislaman. Tapi faqala Asy-Syafi'i berpendapat hadza bina'un fasid. Ya, ini adalah dasar yang tidak benar. Ya, wa huwa kama qol wallahu alam. Jadi ada yang berpendapat tetap dijawab. Ya, kalau tidak dijawab ya itu katanya Asy-Syafi'i bina'un fasid ya, itu adalah dasar yang tidak benar ya, walaupun pendapat yang kedua tadi itu ya kita pakai ya monggo. Jadi menjawab salamnya tidak wajib tetapi sunnah ya, ya. Jadi kalau bahasa kita ngelegakno ya, anak kecil itu yang beri salam, dijawab itu ya, dia senang. Walau salama balihun ala jama'atin fihim sabiyun, andaikan salam yang beri salam, orang yang balik memberi salam pada jamaah, fihim yang dalam jamaah itu sabiyun, ada anak-anak, faraddas sabiyu, lalu yang jawab salam itu anak, walam yuradda minhum ghairi, walam yarudda minhum ghairihi ya, jadi kalau ada jamaah kumpulan ya, apa yasin tahlil, apa undangan apa, ada yang bawa anak kecil ya, belum balik, ada orang salam, beri salam, kok yang jawab itu anak kecil, yang lainnya diam, maka ini ya tidak termasuk menjawab salam ya. Malam ya rudda minhum, yang lain tidak menjawab, yang anak kecil itu saja yang jawab. Fahal yaskutu an, apakah gugur kewajiban jawab salam? Fihi wajhani, ada dua pendapat ya. Asahuma wa bihi al-Qadhi Husain wa sahib al-Tawalli lam yaskutu li'annahu laisa ahlan lil fard. Jadi al-Qadhi Hasan dan teman yang Tawalli ya, kalau yang jawab hanya anak kecil itu tidak menggugurkan kewajiban salam. Waraddu fardun falam yaskutu, sedangkan jawab salam itu wajib dan tidak gugur. Kama la yankut bi al-fardu fi sholati al-janazah, sebagaimana ya, tidak gugurnya kewajiban dalam sholat janazah. Sholat jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Nggak ada sing sholat sama sekali kecuali anak. Yang nyolati jenazah itu anak-anak ya. Yang bawa bapak ya,
ibu-ibu nggak ada yang sholat, ya, nyolati jenazah itu. Nah ini kalau menurut Al-Qadhi Husain dan temannya Al-Mutawalli itu tidak bisa menggugurkan kewajiban ya, sholat jenazah. Sebagaimana juga tadi disebutkan ya, dikiaskan ke sini itu masalah salam. Ya, sing jawab anak ya, yang orang balik yang dewasa kok gak jawab, maka belum gugur kewajiban menjawab salam itu. Berarti jamaah itu dosa semua karena nggak ada yang jawab. Yang jawab hanya anak kecil. Wasani, tapi pendapat yang kedua, bahwa qaulun Abu Bakar Asy-Syafi'i, ya, Abu Bakar Asy-Syafi'i, ya, sahibil Mustadhiri, pengarang kitab Al-Mustadhir, min ashabina, termasuk salah satu dari sahabat kami, yaskutu. Ya, pendapat yang kedua, gugur. Ya. Kama yasu adzanu lirijal wa yaskutu anhu adzan. Sebagaimana sahnya adzan bagi orang laki-laki dan bisa menggugurkan ya, untuk melakukan adzan. Di masjid atau musola yang adzan anak kecil ya, sah ya, boleh ya, jadi sah. Yang ngomati anak-anak ya tetap sah, jadi tetap sah. Ini pendapat yang kedua. Jadi di jamaah itu ada orang datang atau ya MC ya bahwa acaranya mengucapkan salam, yang dewasa diam semua, yang jawab anak kecil. Pendapat yang kedua itu boleh ya, digugur kewajibannya. Sebagaimana dikiaskan di sini adalah adzannya anak-anak, adzannya anak ya. Qultu, aku berpendapat An-Nawawi, wa amma sholatul janazah faqad ikhtalafa ashabina fi sukuti fardhuha bi sholati shabi ala wajhain masyhurain. Jadi kata Nawawi, adapun sholat terhadap jenazah ya, faqad ikhtalafa, terdapat perbedaan ashabina, sahabat kami, fi sukuti fardhiha bi sholati shabi, dengan gugurnya atau dalam gugurnya kewajiban sholat jenazah ya, yang disolati oleh anak, ala wajhani masyhurain ya, dua pendapat yang populer. As-sahihu minhuma indal ashabi ayyaskut, salah satu diantaranya ya, sahabat kami berpendapat itu ternyata bisa menggugurkan kewajiban ya, wa nasu alaihi Syafi'i, sebagaimana nas dari Imam Asy-Syafi'i. Jadi kalau Asy-Syafi'i ya itu gugur, jadi kewajiban itu gugur. Jadi walaupun yang nyolati jenazah itu anak ya, tetap boleh ya. Yang dewasa nggak ada yang sholat ya, di situ sudah ya, merupakan salah satu dari perawatan jenazah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Islam mandikan, mengkafani, menyolati ya. Ketika mandikan, mengkafani itu orang dewasa yang ngafani, tapi sholat gak ada yang mau ya, gak ada yang nyolati, kecuali ada anak yang nyolati. Menurut Syafi'i bisa menggugurkan kewajiban, boleh ya. Tapi pendapat yang lain tadi ya tidak gugur, jadi tetap harus disolati oleh orang yang sudah dewasa. Jamaah rahimakumullah, wallahu a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan yang kita kaji bermanfaat dan semoga kita semua kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diterima Allah. Semoga kita nanti bisa husnul khatimah dalam menghadap Allah. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Salli wa sallim wa barik alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Wassaluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfir